Tak ada yang menyangka bocah lemah dan sering diejek itu kini berdiri dengan tatapan penuh percaya diri di depan mata orang yang dulu sering membulinya. Leo yang dulu dianggap bodoh dan tidak berguna baru saja melakukan sesuatu yang mustahil, membanting dua preman yang ditakuti para remaja di kompleknya dalam sekejap. Bagaimana mungkin anak yang selama ini diremehkan tiba-tiba menjadi sosok tidak terduga? Apa yang terjadi di balik perjalanan panjang hidupnya? Kali ini kita akan menceritakan kelanjutan penggalan kisah di atas, sebuah kisah yang penuh kejutan. Simaklah sampai akhir, sebab ada banyak pelajaran berharga dalam kisah ini yang bisa mengubah hidup kita. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang anak SD laki-laki bernama Leo. Leo tumbuh sebagai anak yang tidak menonjol. Dia bukan anak yang pintar, tubuhnya kecil, dan sering menjadi sasaran bully oleh teman-temannya. Setiap hari di sekolah dasar terasa seperti medan pertempuran baginya. Teman-temannya seringkali mengejeknya, memanggilnya si bodoh, dan tidak jarang mendorong atau menjatuhkan tasnya dengan sengaja. Leo hanya bisa menahan rasa sakit itu dalam diam, tanpa pernah membalas dan juga tidak mampu membalas. Di rumah, orang tuanya adalah pekerja keras. Ayahnya sering berpindah-pindah pekerjaan, membuat kehidupan mereka tidak stabil. Ibunya selalu mengingatkan Leo bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar dari kesulitan mereka. Namun, setiap kali dia berusaha belajar lebih keras, hasilnya tidak pernah seperti yang dia harapkan. Leo merasa terperangkap dalam lingkaran kegagalan yang tak berujung. Saat Leo lulus SD, keluarganya pindah ke kota lain karena pekerjaan ayahnya. Ini memberikan Leo kesempatan untuk memulai dari awal. Di sekolah menengah, Leo bertekad untuk mengubah nasibnya. Dia ingin menjadi pintar, menjadi seseorang yang bisa dibanggakan. Namun tantangan demi tantangan terus saja muncul. Di sekolah barunya, meskipun tidak ada yang mengenalnya, Leo tetap merasa terisolasi. Dia berusaha mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, tetapi selalu gagal bersinar. Itulah satu-satunya kelebihan yang Leo miliki, yaitu pantang menyerah. Di tengah kesendiriannya, Leo menemukan dojo judo kecil di pinggir kota. Dengan tekad yang kuat, Leo pun mencoba untuk ikut berlatih ke dalam judo itu. Awalnya dia tertarik hanya karena ingin lebih kuat secara fisik. Namun tanpa disadari, latihan itu juga mengasah mentalnya. Setiap kali dia jatuh di atas tatami dojo, dia belajar untuk bangkit lagi. Pelan tapi pasti, judo mengubah hidup Leo. Meskipun tidak ada di antara teman-temannya yang tahu. Leo terus menjalani hari-harinya di sekolah tanpa menonjol. Teman-teman sekolahnya tidak terlalu menyadari perubahan yang terjadi pada dirinya. Sementara itu, Leo terus berlatih judo dengan disiplin tinggi. Perlahan dia mulai menguasai teknik demi teknik. Tubuhnya berubah dari yang dulunya kurus kering menjadi lebih atletis. Tetapi dia tidak pernah menunjukkan kebolehannya di depan teman-teman sekolahnya. Di mata mereka, Leo masih anak yang lemah dan tidak menarik. Kini 4 tahun sudah Leo berlatih judo. Sampai pada suatu hari, Leo diundang untuk mengikuti turnamen tingkat provinsi. Namun seperti biasa, dia merahasiakan ini dari siapapun di sekolah. Tidak ada yang tahu bahwa Leo telah menjadi salah satu atlet muda yang mulai diperhitungkan di dunia judo. Keseharian di sekolah tetap berjalan seperti biasa, tanpa ada tanda-tanda Leo menyimpan rahasia besar. Di usianya yang ke-17 tahun, saat Leo baru saja naik ke kelas 3 SMA, keluarga Leo mendapatkan kabar gembira bahwa sang ayah akan dipindah tugaskan di pekerjaannya ke kota asal mereka. Sungguh ini merupakan kado kenaikan kelas yang sangat istimewa bagi Leo. Tidak sabar rasanya ia bertemu dengan teman-teman lamanya di kampung halaman. Suatu sore, beberapa jam setelah kegiatan pindah rumah itu selesai, di suatu sudut jalan, dia melihat dua preman muda yang sedang memalak dan mengintimidasi seorang remaja. Tapi remaja itu bukan sembarang anak.
Dia adalah anak yang pernah membuli Leo habis-habisan di masa SD. Seseorang yang dulunya memperlakukan Leo seperti sampah. Tanpa berpikir panjang, Leo mendekati mereka. Dia mencoba melerai dan menyuruh para preman itu pergi. Namun bukannya pergi, lihat seorang anak remaja berkacamata mendekat, preman-preman itu malah berbalik mengincar Leo. Berani-beraninya anak lemah seperti kamu ikut campur, ejek salah satu dari mereka sambil melancarkan tinjunya. Tapi yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Dengan gerakan yang cepat dan presisi, Leo membanting kedua preman itu satu persatu. Dalam hitungan detik, preman-preman yang dikenal nakal itu tergeletak di tanah, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Remaja yang dulu sering membuli Leo pun terpaku, matanya melebar, tak percaya melihat Leo yang dulu lemah, kini mampu mengalahkan dua preman dengan mudah. Keesokan harinya, Leo melangkah ke sekolah barunya. Dia adalah murid pindahan, mengikuti pekerjaan ayahnya yang kini kembali ke kota asal mereka. Saat dia diperkenalkan di depan kelas oleh guru, ruangan kelas tiba-tiba terasa hening. Anak-anak yang dulu membulinya menatap Leo dengan tatapan tidak percaya. Guru mereka, seorang pria paruh baya, memperkenalkan Leo dengan bangga. "Kita kedatangan seorang murid baru yang sangat istimewa," katanya. "Leo adalah pemenang kejuaraan judo tingkat provinsi dan dia akan mewakili provinsi kita ke kejuaraan nasional mendatang." Seluruh kelas terpana. Anak-anak yang dulu sering mengejek dan meremehkan Leo kini hanya bisa menatapnya dengan kagum. Mereka yang dulu menyebutnya bodoh kini melihat sosok yang sama sekali berbeda. Seseorang yang kuat, tangguh, dan berprestasi. Remaja yang pernah membuli Leo, yang kemarin diselamatkan dari preman, mendekati Leo dengan gugup. "Leo, terima kasih. Aku tak tahu kalau kamu..." Dia terdiam, tak bisa menyelesaikan kalimatnya, masih syok dengan perubahan besar pada diri Leo. Leo hanya tersenyum tipis. "Sudah berlalu, kita semua bisa berubah bukan?" ucapnya singkat sebelum berjalan menuju tempat duduknya. Di balik ketenangannya, Leo tahu bahwa inilah momen pembuktian bagi dirinya, bahwa dengan kerja keras dan tekad yang tak tergoyahkan, dia berhasil mengubah nasibnya. Kini, dia tak lagi menjadi si bodoh yang sering dibuli, melainkan seorang juara yang dihormati. Teman-teman, dari kisah ini kita bisa belajar tentang arti ketekunan dan kerja keras dalam menghadapi tantangan hidup. Leo adalah contoh bahwa tidak peduli seberapa sering kita dianggap remeh atau dicemooh oleh orang lain, selama kita memiliki tekad yang kuat untuk berubah dan memperbaiki diri, perubahan itu sangat mungkin terjadi. Kita tidak perlu langsung menunjukkan semua kemampuan kita, tetapi yang terpenting adalah terus berusaha di balik layar, menjalani proses dengan penuh kesabaran. Dan pada akhirnya, waktu akan membuktikan bahwa usaha yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Aku yakin kalian pasti bisa. Pastikan teman-teman sudah subscribe agar tidak ketinggalan video menarik dan bermanfaat lainnya. Support kami dengan meninggalkan like dan komentar positif. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kisah berikutnya.